turun langsung. Izinkan saya dalam kesempatan seperti ini, COVID saya tinggalkan dulu. Karena bagi saya COVID ini opini yang dibangun oleh sebuah paradigma, dan saya belum menemukan langsung ketemu dengan orang yang kena COVID ini, sepertinya menakutkan. Enggak lah. Enggak. Nah, saya fokus pada pupuk sekarang ini. Petani harus berhasil. Petani harus berhasil. Jadi, Mas Abdu, Kiai Salafi, Pak Hermanto, dan Dr. Bahar, saya mohon maaf, fokus saya sekarang pada pupuk saya ini. Jadi HP saya camat yang tidak laporan, saya tak turun langsung. Izinkan saya dalam kesempatan seperti ini, COVID saya tinggalkan dulu. Karena bagi saya COVID ini opini yang dibangun oleh sebuah paradigma, dan saya belum menemukan langsung ketemu. Sebuah rekaman diskusi virtual daring berisi pernyataan bahwa COVID-19 hanya sebuah opini viral di media sosial dan pesan berantai WhatsApp di Bondowoso. Dalam rekaman tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso menyebutkan jika COVID-19 hanya sebuah opini yang dibangun di atas paradigma. Dalam video berdurasi 38 detik itu merupakan sebuah diskusi virtual melalui aplikasi daring. Diskusi terlihat diikuti sedikitnya 20 orang dari berbagai kalangan masyarakat Bondowoso. Pada diskusi virtual tersebut terdengar suara seseorang mirip dengan suara Sekretaris Daerah Bondowoso Saifullah yang menyatakan COVID-19 itu tidak ada, melainkan hanya opini sebuah paradigma. Dalam pernyataannya, Sekda juga mengaku masih belum menemukan langsung atau bertemu dengan orang yang menderita COVID. Pihaknya saat ini justru fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat dan juga masalah pupuk yang saat ini terjadi pada sejumlah petani di Bondowoso. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekda membenarkan bahwa di video tersebut memang dirinya, maksud yang dia sampaikan adalah untuk memberikan spirit agar masyarakat tidak hanya terfokus pada masalah corona, namun juga sektor lain yang harus diperhatikan. Camat yang tidak laporan, saya tak... Apa langkah-langkah strategis dari Pemkab sendiri, Pak? Jadi gini ya, kalau kita lihat fase penyelesaian corona, saya melihat begini, gambaran yang singkat ini. Sekarang adalah fase edukasi untuk menguatkan masyarakat bagaimana bangkit menghadapi corona ini. Jadi kita jangan sampai sekarang ini pada fase yang seperti awal-awal begitu menakutkan. Sekarang masyarakat lebih memilih malah kebangkitan ekonomi untuk menyelamatkan dirinya, untuk menatap masa depan dibandingkan dengan apa yang kita lihat pada 2 bulan 3 bulan yang lalu. Seperti kita lihat di pernyataan di video saya itu, bukan saya tidak mengurusi corona, sekali lagi. Pagi tadi saya dengan Pak Bupati bagaimana pasar ini menghadapi new normal. Kita tata semuanya. Seperti 2 hari sekali kita harus semprot. Terus kita cek kesiapan masyarakat untuk punya kesadaran yang tinggi, memakai masker, menjaga jarak, dan yang paling penting adalah kualitas makanan. Apa yang terjadi tadi? Ada pedagang mengeluh bawa 25 kilo sampai jam 10 yang biasanya sudah selesai hanya laku 3 kilo. Nah, oleh karena itu saya memberikan motivasi kepada masyarakat. Corona oke kita pikir, tapi membangun ekonomi, membangun masa depan yang lebih baik harus kita jalankan sekarang. Dan kita lihat sekarang pemerintah pusat sangat mendorong. Pak Jokowi ini ada pernyataan begini, corona ini bukan masalah, tapi yang masalah semangat kita untuk menghadapi corona. Nah, kalau sekarang dijejel, corona menakutkan, orang akan ini. Oleh karena itu, kita dorong masyarakat dengan pernyataan-pernyataan saya itu, ayo kita bangkit sekarang ini. Makanya saya berikan testimoni yang kecil-kecil saja. Di Bondowoso ini sembuh dengan minum kudu, pakai seperti ini saya pakai ini, pakai minyak kayu putih. Ini kan bagian ikhtiar-ikhtiar yang kita berikan pada pendidikan pada masyarakat, supaya masyarakat sadar bahwa corona ada, tapi tidak perlu kita terlalu ditakuti. Yang penting bagaimana kita menatap masa depan. Sekarang kebangkitan ekonomi harus kita bangun. Kalau enggak, Malaysia sudah mulai bangkrut. Di beberapa kabupaten, Surabaya sudah juga PSBB. Terkait dengan video viral. Itu malam hari, kami dengan beberapa tokoh kan, sama pendapatnya bahwa seperti Pak Hermanto, dosen, Dr. Bahar bercerita bagaimana menghadapi kondisi corona. Saya sampaikan, justru kalau hari-hari ini di hati saya sebagai sekretaris daerah itu lebih berbanyak bagaimana perasaan mendasar masyarakat. Apa mendasar? Butuh pupuk. Saya bilang, sampai saya babak belur dengan teman-teman BPL, dan alhamdulillah gerakan dengan pupuk luar biasa sekarang ini. Ketika pupuk ini tidak berhasil, petani gagal, maka ada 2 persoalan penting. Pertama,
masyarakat kemiskinannya akan bertambah. Yang biasa menyekolahkan anaknya mungkin tidak bisa. Yang kedua yang paling kita ada kan mereka petani yang biasanya berhasil dengan pertaniannya, dia melakukan zakat dan infak, tidak mengeluarkan. Transaksi ekonomi ini akan macet di masyarakat itu. Intinya menyimak video itu bagaimana Bapak? Kalau video itu, kalau yang mengantar saya pikir kurang cerdas juga sih. Tidak mungkin toh kalau saya tidak mikirkan terus buat apa anggaran dulu. Anggarannya kan kemarin kita bahas. Yang saya maksud hari ini, bukan saya, kalau kemarin 100% kita fokus pada corona itu. Dan itu langkah-langkah kita dengan kerjasama dengan TNI dan Polri, kita mohon maaf, Bondowoso salah satu yang berhasil. Intinya jangan sepotong ya Bapak? Jangan sepotong-sepotong memahami itu. Itu secara global bisa dibaca. Sekali lagi, coba kita lihat ada pernyataan juru bicara pemerintah bahwa tidak ada yang meninggal corona. Jangan dipahami itu tidak ada yang meninggal. Jangan dipahami ini membangkitkan semangat sekarang. Masyarakat harus bangkit sekarang ini. Makanya kalau menurut saya bukan persoalan recovery ekonomi, tapi recovery sosial. Bagaimana masyarakat? Ini non sewu ya, nggak usah kita jauh-jauh. Ada teman kita sakit sekarang kan, kemarin sakit, nggak sudah sembuh, sudah selesai. Tapi untuk datang ke sini aja nggak kita terima loh itu. Ada kan? Ada pejabat yang sudah sembuh dan tidak kena, tapi untuk datang ke sini mau salaman aja kita nggak berani. Satu kasus lagi kemarin, ada di satu RT itu ada WA-nya nih Pak Camat, ada sekuanyar, ada dicurigai kena. Apa yang terjadi? Di sekitar itu masyarakat tidak boleh bekerja di perusahaan. Kalau ini terjadi maka gap akan semakin besar. Makanya tugas kita, corona tetap kita hadapi, kita waspadai dengan jaga jarak, pakai masker, tetapi membangun imunitas tubuh itu yang sederhana aja lah, pakai mengkudu, pakai jahe merah. Tapi yang paling penting adalah membangun kekuatan ekonomi dengan bersama-sama. Kita dorong masyarakat untuk bangkit, bekerja keras, menatap masa depan yang lebih baik. Sekda juga membantah jika dirinya tidak memperhatikan masalah corona, bahkan ia ketua tim panitia anggaran COVID-19 yang berjumlah 48 miliar. Diharapkan masyarakat untuk tidak melihat masalah video viral tersebut secara parsial atau sepotong-potong. Dari Bondowoso, Latifahul Jahara, Petisi TV melaporkan.